Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ustadz Fuad, pelajaran BK. Nah, hari ini pelajaran kelas 2 akan menjelaskan tentang keluargaku atau membahas materi tentang keluarga. Ya, masih seperti biasa. Nanti ada juga videonya, bisa di like dan komen. Siapa tahu nanti Ustadz Fuad butuh masukan atau tampilannya biar lebih menarik. Nah, ini materinya adalah keluargaku. Ini sudah pertemuan yang ke-7. Nah, apa yang mau Ustadz jelaskan nanti? Nah, silakan perhatikan baik-baik. Keluarga. Semuanya punya keluarga. Nah, alhamdulillah keluarga kita sehat. Alhamdulillah hari ini mamaku masak enak. Alhamdulillah hari ini aku dibelikan coklat. Ayahku membelikan aku sepeda baru. Nah, itulah keluarga. Semua punya keluarga. Ada Yangkong, Yangti. Keluarga bahagia, anak bahagia. Kalau keluarganya nggak bahagia, anaknya juga nggak bahagia. Nah, ada ayah, ada ibu, ada yang lainnya. Ada kakak, ada adik. Berikutnya, pengertiannya. Keluarga itu apa sih? Nah, kalau Ustadz Fuad mau jawab keluarga. Mau jelaskan keluarga, aku loh sudah ngerti pelajaran keluarga. Kelas 2 ya diajarkan keluarga. Iya, semuanya punya keluarga. Karena itu kita harus memahami apa itu keluarga. Keluarga adalah sebuah kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Masing-masing mempunyai hubungan kekerabatan yang terdiri dari bapak atau ayah atau ibu, kakak, nenek, dan lain-lain. Itu keluarga. Nah, jadi di rumahmu ada siapa saja, itulah keluarga. Ada keluarga besar, orangnya banyak. Nah, apa yang akan dibahas sama Ustadz Fuad? Yang akan dibahas adalah apa saja peran anak atau peran kita di dalam keluarga. Nah, ini jadi yang mau dibahas itu ini. Perannya anak itu apa? Nah, jadi bukan keluarga inti ada ayah, ada ibu. Keluarga tidak inti, nanti keluarga besar bukan itu. Nah, apa saja peran kita? Peran kita jika kita sebagai anak tunggal, satu tok anaknya. Nah, kamu di rumah sendirian misalnya, satu tok, lah anaknya cuma satu, aku tok. Oke. Nah, yang kedua jika berperan sebagai kakak, lah kamu punya adik. Adiknya satu, adiknya dua, adiknya tiga, adiknya empat, adiknya lima, ya yang penting kamu kakaknya. Tiga, jika berperan sebagai adik. Nah, jika berperan sebagai adik, dan yang keempat adalah jika berperan sebagai kakak dan juga adik. Kita bahas satu-satu. Nah, jika berperan sebagai anak tunggal, apa yang terjadi? Jika kita menjadi anak tunggal, berarti kita menjadi pusat perhatian di dalam keluarga tersebut. Nah, bisa juga disebut dengan center point, atau anak semata wayang, atau anak satu-satunya di dalam keluarga. Nah, di dalam anak tunggal akan merasa sangat istimewa. Kok bisa? Iya. Nah, mendapat perhatian dari ayahnya 100%. Mendapat dari ibunya 100%. Totalnya menjadi 200% perhatiannya itu. Wah, ini luar biasa ini. Tapi kalau disuruh-suruh ya kamu sendiri, ayah nyuruh aku, mama nyuruh aku. Ya karena kamu tak anaknya. Ya cuma satu aja. Jadi yang mau disuruh ya kamu. Enaknya ya kamu. Dapat apa itu kiriman buah satu parsel, kamu yang habiskan. Oh, itu enaknya. Enggak enaknya disuruh-suruh tok, nyuruh-nyuruh tok gitu. Yang berikutnya, jika berperan sebagai kakak.
Nah, ini adiknya 1, adiknya 2. Jika berperan sebagai kakak dengan 1 adik, berarti secara otomatis tanggung jawabmu atau tanggung jawab kita akan bertambah. Nah, mau nggak mau kamu harus menjadi lebih dewasa karena harus melindungi adik, melindungi dari serangan monster Ultraman. Nah, jika sebagai adik, kita akan mendapat perlindungan dan bantuan dari kakak. Minta tolong bukakan jajan sama kakak. Minta tolong ngerjakan PR sama kakak juga. Wah, ini boleh, boleh. Kalau yang nggak boleh itu apa? Minta tolong sama tetangga. Lah itu tangganya nggak mau misalnya. Apalagi imbal baliknya adalah menyayangi kakak. Karena kakak sudah menolong kita, membantu kita, kita harus menyayangi kakak. Gitu. Ini sebagai adik. Berikutnya, jika berperan sebagai kakak dan juga adik, berarti kita memiliki peran ganda. Waduh, ini perannya berat ini. Kakak juga jadi adik juga. Maksudnya gimana, Us? Berarti kamu jadi anak kedua, misalnya ada 3 saudaramu. Nah, kamu yang nomor 2, kakakmu nomor 1 misalnya namanya si A, nomor 2 kamu namanya Budi. Kamu berarti adiknya A. Nah, Budi adiknya A. Nah, ternyata Budi punya adik namanya C. Berarti apa? Punya peran ganda. Nah, terkadang emosinya sering tidak stabil karena saat posisi sebagai adik, kamu merasa sering disuruh sama kakak. Kakak itu nyuruh-nyuruh aku ya kesel. Nah, sehingga yang sering terjadi adalah saat kamu merasa kesal, emosimu atau marahmu itu akan tersalurkan atau tertumpahkan kepada adikmu karena posisimu sebagai kakak. Nah, ini jadi ada adiknya minta tolong apa? Gitu agak iso ngono. Itu sebenarnya adalah luapan emosi dari kamu bertengkar sama kakak tadi saat kamu menjadi adik. Lah, saat adikmu yang kecil baru garai sedikit, kamu langsung marah-marah nanti pasti. Oke. Apa yang terjadi? Nah, berikutnya. Nah, kesimpulannya. Jadi kakak, jadi adik, atau jadi kakak adik, atau terserahlah kalau keluarganya banyak. Maka kita janganlah mengeluh jika ada masalah. Bilang sama mama, bilang sama ayah, bilang sama Yangkong, bilang sama Yangti. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Dan apa yang terjadi di dalam keluarga itu adalah urusan keluarga, bukan urusannya Ustadz Fuad. Ya iyalah, maksudnya iya sih. Nah, kalau sudah seperti itu apa? Ketika kamu jadi adik, ya, yang baiklah sama kakakmu, karena mau nggak mau kakakmu itu harus mengalah sama adiknya, enaknya begitu. Tapi kalau kamu jadi sebaliknya, ya kamu mau ya harus begitu. Jadi gimana Us, jadi kakak, enak jadi kakak atau enak jadi adik? Ya sama enaknya semua. Kalau kamu jadi kakak, gitu, apa yang terjadi kalau kamu dapat apa-apa, misalnya uang saku ya paling banyak karena kakak kebutuhannya paling banyak, adik uang sakunya sedikit. Kalau kamu jadi adik dilindungi kakak, nah apa-apa kakak harus ngalah. Nah, itu enaknya jadi adik. Yang enak yang mana? Sama-sama enaknya. Berikutnya, itu adalah bagian pilihannya Allah. Itu takdir, ya iyalah, masa ya iya sih. Yang jadikan kamu kakak, jadikan kamu adik, yang jadikan kamu kakak adik jadi anak tunggal itu Allah. Nah, jadi bagaimanapun saat kondisi emosi kita sudah tidak stabil, ya mau nggak mau kita harus sering-sering berdoa atau mendekatkan kepada Allah. Soalnya gini, adikku itu loh, jual, aku sampai capek, kakakku, loh, gak enak, kakakku nyuruh-nyuruh, lah itu. Inti dari permasalahannya adalah ketika hati kita tidak nyaman, ya kakaknya begini, adiknya begini, nah
mintalah tolong kepada orang yang terdekat yang ada di rumah kita agar bisa menjalani menyelesaikan masalah yang ada. Menjadi anak yang saleh-salehah adalah harapan setiap keluarga. Nggak ada orang tua yang nggak pengen menjadi anaknya soleh, itu nggak ada. Itu loh kakaknya disuruh sholat itu loh masih aja ngingetkan, terus padahal lebih besar, terus dewasa, masa jadi kakak kok nggak bisa contoh dari adiknya. Nah itu nggak mau diingatkan adiknya. Nah, yang memberi kita kesadaran itu Allah. Manusia sama keluarga hanya saling mengingatkan. Yang sholatnya belum tertib nanti pasti tertib. Nah, kalau belum tertib, disebul bun-bun nih, didoakan sama orang tua. Ben sholatin yang tertib. Kalau masih malas, gimana usnya? Kurangi main HP-nya, main nonton TV-nya, main sepedaan, banyak istirahat, gunakan banyak membaca. Nah, penyebabnya ngantuk itu adalah, kalau sudah emosi, sudah marah-marah dengan saudaranya, pasti nanti tenaganya habis. Itu yang dapat Ustaz Fuad sampaikan. Jadi jangan sampai kita mengeluh menjadi bagian dari keluarga. Bisa jadi anak yang soleh atau solehah. Anak tunggal, anak enggak tunggal, atau saudaranya banyak, kita terima. Demikian yang dapat Ustaz Fuad sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.